Nah, sekarang ini valuasi mitra tel ini berdasarkan tendency ratio 1,43 kali, bukan 1,8 gitu. Jadi bisa dihitung sendiri ya, kira-kira kalau misalkan dengan revenue yang sekarang 1,4 atau Mm-mm. 1,8 dipertimbangkan sendiri. Terus lanjut sih. Terus Ya, dalam selain itu, apa? selain itu ya kalau misalnya di luar Jawa berarti kan yang paling bagus ya we will be benefiting from the expansion of telecommunication operator lain gitu selain Telkomsel. Tadi size juga udah disebutin ya, 3 itu berarti ya faktornya. Ya. Kalau misalkan ini kan apa ya? Ini kan salah satu BUMN perusahaan Telkom sendiri. Nah, gue pengen bahas tadi kayaknya sebelum-sebelumnya sebetulnya nggak sempat dibahas mengenai culture atau budaya di sana kayak gitu. Nah, gue Okay. pernah sebetulnya kayak uh, apakah mirip ibaratnya budaya startup atau seperti apa kayak gitu kan? Karena sangat agresif seperti startup juga gitu. Walaupun Iya, iya, iya. secara company ini kan cukup besar ya. Masa agility-nya itu cukup cukup ini ya, cukup leluasa gitu. Gimana sih? Mungkin contohnya saya loh. Contohnya saya enggak. Eh, Oke, Mitratel ini sebetulnya bukan perusahaan infrastruktur pada umumnya ya. Kita kan cukup dinamis. Maksudnya kita dituntut untuk dapat berkembang dalam waktu yang cukup pendek gitu. Nah, eh enak sih di sini sebenarnya aku nggak expect juga kalau perusahaannya ternyata sedinamis ini, seseru ini. Orang-orangnya masih muda-muda gitu ya. Direksi-direksi kita tuh semuanya di bawah 50. Kemudian mereka tuh asik-asik, mereka tuh mereka open door policy. Jadi kapanpun kita mau ketemu, kalau mereka ada, mereka santai aja gitu. Kita bisa misalnya di lift ketemuan, hai Pak, gimana kamu, apa kabar gitu, santai. Pak Teddy Hartoko, Theodorus Hartoko itu direktur utama kita, itu kenal semua orang di Mitratel. Jadi beliau tuh very down to earth gitu, sangat reachable juga. Kemudian Ibu Chandra juga asik banget, hobinya traveling. Ada Pak Ian, CFO kita yang hobinya sepedahan sama lari. Nggak ada yang bisa nyaingin di Mitratel, cuman Pak Ian aja sendiri yang kuat sepedahan 100 kilometer sendirian ya. Yang lain udah pada tewas padahal pakai sepeda listrik. Terus ada Pak Pratik juga hobinya road trip, sekalian liatin tower. Terus ada Pak Hendra Purnama yang hobinya kulineran, semuanya experience-nya udah lebih dari 20 tahun, expert di bidang masing-masing pastinya gitu. Asik sih di sini, banyak komunitasnya juga. Yang suka motoran ada Fast Rider Mitratel, yang suka lari ada Fast Runner, yang sukanya jajan sambil lari-lari cantik ada Fake Runner gitu ya. Banyak-banyak di sini komunitasnya, seru. Kerja di sini tuh seru. Ya, jadi buat teman-teman yang mau ngelamar kerja juga selain jadi duta, Boleh. nanti bisa chat ya nanti ke Boleh. Oh, sama kalau sebetulnya mungkin satu lagi ya. Menara kita kan besar 35.000, terbanyak di Asia Tenggara. Tapi kalau dilihat dari workforce, kita tuh cuma 600-an aja. Jadi kita tuh very efisien. Jadi despite banyak seneng-senengnya, tapi tuntutan kerjanya juga pasti lumayan berat ya. Jadi harus balance antara kerja dan antara senang-senang. Kalau kerjanya keras, mau party hard boleh. ya ya. Difasilitasi malah. Tapi berarti memang di dalamnya juga sebetulnya nggak apa ya, santai ya tadi ya, memang secara dinamis dan akhirnya ini juga Iya, betul. bisa bisa bantu perubahan-perubahan atau enggak melek teknologi-teknologi yang mungkin uh, ibaratnya ini kan perusahaan ini juga ya, perusahaan infrastruktur yang berbasis teknologi juga. Jadi dengan Ya. teknologi-teknologi tadi benar sih, harus yang memang melek update sama teknologi ini yang akhirnya bisa Ya. perubahan, nggak tadi ya, nggak cuma close minded dan akhirnya tadi Ya. untuk perubahan, karena salah satu faktor intangible ya dan juga faktor yang subjektif ya di sebuah emiten, salah satunya adalah ya man behind Sumber ya, daya atau manusia. Ya, ya berkualitas atau betul, enggak. betul, betul. Mm-mm. Jadi sebenarnya benar sih, Fit, kalau ngelihatnya kayak startup, emang iya, karena tuntutannya juga lumayan berat, tapi achievement yang dicapai juga baik, dan itu semuanya rewarded sesuai dengan pencapaian, gitu. Jadi testimoni ya. Jadi yang mau tertarik Testimoni, boleh. sih, ini kita sambil jawab-jawab ini ya,
Nah, ini Boleh. udah berapa yang tanya-tanya juga sebetulnya. Eh, eh, eh. Nah ini sebetulnya, uh, by the way, ini sebetulnya Mitra Ya. Tel sendiri nggak sih Ci untuk rencana buat ekspansi mungkin ke luar negeri juga kayak gitu? Atau tadi kalau Mm-mm. di sini tower provider di Asia? Sebetulnya sekarang ini kita udah provider terbesar di Asia Tenggara karena tower kita udah yang paling banyak. 35.000 tower milik kita ya, bukan managed service, bukan apapun itu. Nah, ada nggak potensi di luar Indonesia? Sebetulnya ada. Apakah kita melihat ke sana? Untuk saat ini, karena sebetulnya yang paling profitable itu di Indonesia untuk bisnis menara, jadi kita masih fokus di Indonesia. Tapi kedepannya nggak menutup kemungkinan buat kita juga melebarkan langkah ke di luar Indonesia. Kalau misalnya dilihat tadi aku kasih tahu kan sempat bahwa di Indonesia ini infrastrukturnya tuh masih lumayan ketinggalan. Jadi kita tuh masih banyak hal yang harus dikejar, masih banyak potensi. Kenapa Mitratel lihat marketnya di Indonesia? Orang perusahaan menara luar aja pada pengen masuk ke Indonesia gitu ya. Masa kita keluar? Gitu kan, ada i.co, ada Digital Colony, semuanya masuk ke Indonesia begitu industri operator menara telekomunikasi ini dicabut dari negative list di tahun 2021 kemarin gitu. Jadi memang Indonesia pasarnya besar banget ya. Tadi kalau kita lihat Ya. itu tower untuk 1.000, tapi di Indonesia ini satu tower untuk 2.700-an. Artinya tadi Mm-mm. memang banyak peluang-peluang tower-tower yang harus dibuat oleh Mitratel Iya. dan betul ya. Terus selain itu juga Indonesia tuh unik Fit karena mayoritas akses data itu lewat seluler, bukan lewat fiber to the home gitu ya. Kalau di luar Jadi memang kalau di gimana luar gimana? memang infrastrukturnya lebih merata kan ya. Kayak Singapura itu kan cuma satu pulau kecil. Ya. Satu kota malah ya kalau Singapura mah ya. Hong Kong satu pulau. Cina juga one big land gitu ya, daratan. UK, US semuanya daratan. Cuman kita doang nih yang kepulauan gitu ya. Yang besar banget. Jaraknya dari Sabang sampai Merauke itu kurang lebih 5.000 kilometeran gitu ya. Jadi kalau terbang berapa jam tuh? 8 jam lebih mungkin gitu. Tergantung. Nah, tergantung pesawatnya ya. Nah, ya jadi di Indonesia nih potensinya masih banyak. Jadi kita better spend resources kita di Indonesia yang profitnya juga masih tebal, return on investment capitalnya juga masih besar dibandingkan dengan negara-negara lain gitu. Oke, oke, oke. Noted, Cik. Nah, ini sebetulnya ada nanya juga, mana ya? Oh, nggak bisa muncul. Cuma penasaran, sebetulnya menguntungkan akuisisi tower yang udah ada atau buat baru, Cik? Tergantung nih. Kalau misalnya kayak Mitratel, kita kan mengejar skala ya, mengejar skala. Karena kan kalau perusahaan aset kayak kita memang harus besar. Ada plus minusnya masing-masing. Kalau misalnya akuisisi pasti harganya lebih mahal daripada bangun sendiri, tapi cepat, lebih cepat gitu ya. Dan kita juga bisa langsung cepat jualan gitu. Kalau misalnya build to suit itu kan kita harus nunggu anchor tenant-nya mau bangun di mana baru kita bisa bangun. Nah, demand-nya itu setahun kurang lebih sekitar 750-an lah. Ini target kita nih untuk build to suit. Jadi pasti ngejarnya lebih lama, nggak mungkin 10.000 setahun gitu, nggak mungkin gitu. Ini bertahap ya. Nah, kemudian dari segi harga tadi aku udah mention kalau akuisisi pasti lebih mahal daripada bangun sendiri. Makanya 50% dari IPO itu buat akuisisi, cuma 40% yang buat pembangunan organik plus fiber rollout. Nah, fiber rollout ini sebenarnya tahun ini kita targetin 9.000 km. Di awal tahun kita targetnya cuma 6.000. Kok naik 50%? Karena ternyata demand-nya bagus banget dari operator-operator telekomunikasi yang sekarang pengen meningkatkan service levelnya mereka ke pelanggan gitu. Nah, dari tadinya 6.000 jadi 9.000 per first half kemarin aja kita udah terima 8.000 km order untuk untuk fiber gitu. I see, I see. Sebetulnya jadi kalau dilihat-lihat memang ya teman-teman bisa bisa bandingkan saja sebetulnya beberapa emiten yang menjadi kompetitor MTEL dan kita lihat potensinya seperti apa. Teman-teman bisa lihat sendiri ya kayak gitu. Dan kita lihat juga sebetulnya dengan adanya pengembangan teknologi yang signifikan ya di Indonesia, pastinya tadi kalau kita lihat pasarnya ini menjadi salah satu yang diunggulkan ya kayak gitu untuk mendiversifikasi portofolio kalian sendiri kayak gitu. Ya, Ya ya, jadi betul banget. sesuai dengan pilihan kalian dan juga dengan research kalian sendiri. Lanjut sih. Nah, ini buat teman-teman yang
tadi pertanyaan dipilih juga, jangan lupa DM ke gue juga, nanti gue kasih hadiah. Kayak gitu. Kita lanjut. Nah, di sini ada yang nanya bagaimana strategi MTEL untuk meningkatkan tenant ratio secara kompetitif dibandingkan kompetitornya. Tadi kan kita udah Oke. bahas, selain menjadi anak perusahaan dari Telkom kan jadi salah satu advance value juga kayak gitu. Nah, gimana caranya lagi buat ningkatin tenant ratio-nya ini sendiri kayak gitu. Udah dapet privilege, nah, pasti di dalamnya kan pasti ada hal-hal yang luar biasa lagi dikerjain. Oke, ya, memang kita dituntut untuk lebih kreatif. Jadi, apa yang kita lakukan, biasanya kita membundling services kita. Jadi, operator itu kayak one stop shopping gitu ya di Mitra Tel. Mau fiber? Ada. Mau power? Ada. Mau kolokasi? Dimanapun kita punya. Gitu. Makanya scale ini penting banget. Makanya kemarin kita akuisisi lagi 6.000 menara yang dari Telkomsel untuk memberikan kita competitive advantage itu. Gitu. Oke, oke, oke. Kita ngeliatnya tenancy ratio dan tadi competitive advantage yang dimiliki sama MTEL ini harapannya dengan one stop solution ya, one stop shopping. Jadi dengan tadi fiber dan beberapa tools yang dimiliki ini bisa ya meningkatkan value dan juga ibaratnya meningkatkan revenue dari si MTEL itu sendiri. Ya, betul. Oke, Ci. Nah, mungkin ke depan itu kan pasti ada kolaborasi MTEL dengan beberapa, tadi udah sebutin sih sedikit kayak gitu. Boleh mungkin diceritain upcoming project dari MTEL itu seperti apa sih, dan kira-kira maksudnya teman-teman di sini yang mungkin ngikutin ya seratusan lumayan ya, ngikutin sampai akhir. Nah, kira-kira ada mungkin hal yang mungkin belum diceritain sama yang sebelumnya, mungkin boleh di-share di sini juga. Silakan. Tadi udah sempat di-mention sedikit kali ya. Pertama pasti mungkin kolaborasi kita sama Starlink yang untuk memanfaatkan low orbit satellite untuk komunikasi antar menara. Kemudian selain itu juga dengan solar panel provider ada beberapa, ada Pertamina Energy, ada Seeds, ada beberapa sih, aku lupa nama-namanya. Jadi kita akan berkolaborasi untuk menghijaukan penggunaan energi di menara-menara ini. Kemudian selain itu juga yang edge computing, tapi belum bisa mention partnernya, karena ini kan masih digodok ya untuk 5G nanti ya. Kita udah tes di beberapa area. Sama apa lagi ya? Itu dulu aja kali, nanti kebanyakan spill-nya. Ntar nggak ada cerita lagi kalau next IG Live. Ya udah, Ci. Sebetulnya kalau misal nanti mungkin ada closing statement dari Cici juga. Cuman yang mau gue teman-teman di sini nonton, ini bukan ajaran untuk membeli salah satu emiten atau apapun. Nanti gue juga bakal bahas emiten yang lainnya. Tapi di sini jadi apa ya? Jadi ajang buat teman-teman belajar salah satu emiten MTEL. Maksudnya nggak semuanya yang IPO itu bagus atau jelek kayak gitu kan, teman-teman. Yang harusnya benar-benar lihat sendiri. Kalau misalkan teman-teman nggak bisa bedah laporan keuangan dan sebagainya, nah teman-teman bisa tanya-tanya lebih lanjut kayak gitu, atau enggak ikut event-event seperti ini. Nanti gue bakal simpen videonya buat yang tadi juga chat nggak sempat untuk nonton sampai apa di awal. Nanti gue bakal post, jadi biar bisa ngelihat muka Cikristi juga lebih lama lagi. Dan juga tadi dengarkan materi mengenai gue ngerasa ini cukup banyak ya, banyak hal-hal yang baru yang kita kadang nggak tahu ya kan, karena cuma kita ngeliat data doang, kita cuma ngeliat angka doang, tapi kita nggak ngeliat upcoming project dan apapun juga, karena di berita banyak simpang siur, kita datengin langsung, jadi ya teman-teman bisa nilai sendiri seperti apa nanti gitu. Yes. Jadi mungkin ada apa? Apa ya? Oh, mungkin nyambung itu kali ya tadi ya. Memang kalau misalnya untuk investasi itu kita perlu belajar sendiri, kita harus tahu perusahaannya seperti apa. Mungkin kalau untuk sektor telekomunikasi menara infrastruktur kayak yang aku sekarang kerja gitu, mungkin kondisi ekonomi sekarang kan nggak menentu ya. Jadi kita harus pintar-pintar juga pilih investasi, pilih perusahaannya yang aman gitu ya, nggak hari ini oke, besok tiba-tiba bisa nggak oke gitu ya. Nah, kalau misalnya kayak perusahaan menara ini kan kontraknya jangka panjang, 10 tahun semuanya nih, jadi secure banget lah, pertumbuhannya sudah kelihatan, sudah tahu, profitnya tebal, dividennya juga besar. Nah, ini mungkin bisa jadi salah satu alternatif untuk diversifikasi investasinya teman-teman. Jadi mungkin ada beberapa saham yang goreng-goreng gitu ya. Tapi kan nggak semuanya boleh gorengan, karena nanti batuk ya, nanti sakit tenggorokan.
Jadi pilih saham-saham yang juga imbang gitu ya, antara yang goreng-gorengan dengan yang memang berkualitas gitu. Itu aja sih mungkin Fit dari aku. Thank you banget loh udah diundang hari ini. Senang Thank banget you. ngobrol-ngobrol. Thank you banget. Teman-teman juga pasti senang banget ya. Ibaratnya ngomong langsung. Tadi pesannya, jadi teman-teman jangan semuanya beli yang goreng-goreng yang pengen cepet instan ya. Karena instan kadang nggak baik, tapi teman-teman tadi lihat fundamentalnya seperti apa. Ketika teman-teman tahu fundamentalnya seperti apa, ya ujung-ujungnya karena harga itu kadang nggak mengikuti fundamental, fluktuatif, semuanya mengikuti berita di pasar. Yang bisa melihat fundamental ya kita sendiri, melihat, menganalisis, dan pastinya teman-teman lakukan diversifikasi sesuai dengan resiko teman-teman masing-masing. Khusus salah satu tadi teman-teman ke teknologi ya, kemudian ke mungkin infrastruktur teknologinya, penunjangnya. Dan ini juga jadi salah satu advantage yang bagus. Dan teman-teman bisa lihat revenue dari tahun sebelumnya dan sebagainya, bagaimana, apakah year on year kita bertumbuh atau enggak dan sebagainya, teman-teman bisa lihat. Dan yang paling pentingnya jangan sampai ikut-ikutan aja kata orang, karena cuma bangkai atau kayu mati yang ikut-ikutan kata orang, tapi teman-teman harus belajar sendiri kayak gitu. Thank you Ci untuk waktunya. Thank you banget.